Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Marcelino Lepramanihoro dengan NIM 124130066 dari kelas PMP L5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma divide and conquer. Latar belakang, algoritma divide dan conquer merupakan strategi penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah besar menjadi beberapa sub masalah yang lebih kecil, menyebabkan menyelesaikan setiap sub masalah secara terpisah dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk memperoleh solusi akhir. Pendekatan ini sering diterapkan untuk meningkatkan efisiensi perhitungan dibandingkan metode langsung atau brute force, terutama pada masalah yang melibatkan jumlah data besar atau operasi yang berulang. Pengertian, algoritma divide dan conquer bekerja dengan membagi sebuah masalah besar menjadi beberapa sub-masalah yang lebih kecil dan serupa secara rekursif hingga mencapai bagian yang mudah diselesaikan atau divide. Selanjutnya, setiap submasalah diselesaikan secara terpisah atau conquer. Kemudian, hasil dari semua submasalah digabungkan untuk membentuk solusi akhir dari masalah utama yang disebut combine. Pendekatan ini terbukti meningkatkan efisiensi komputasi, misalnya pada algoritma pengurutan merge sort atau pencarian nilai ekstrim karena dapat mengurangi jumlah operasi perbandingan dan mempercepat proses eksekusi. Karakteristiknya, pertama ada rekursi terukur yang yaitu menyelesaikan masalah dengan memanggil diri sendiri menggunakan input yang terus mengecil. Kedua, ada struktur identik, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang bersifat dan jenisnya sama. Ketiga, independensi. Setiap submasalah dapat diproses secara terpisah tanpa ketergantungan antar bagian. Keempat, ada fase divide, membagi data secara sistematis menjadi beberapa fragmen. Kelima, ada fase combine, menyatukan kembali seluruh hasil submasalah menjadi solusi final yang utuh. Ya, di sini ada case yang pertama yaitu min max, di mana permasalahan case 1 itu min max adalah mencari nilai minimum dan maksimum dari larik 8 elemen, yaitu 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 24. Menggunakan divide and conquer, larik dibagi berulang menjadi dua bagian hingga unit terkecil hingga kemudian nilai minimum dan maksimum ditentukan secara rekursif pada tiap subbagian sebelum digabung menjadi hasil akhir. Sini ada program yang telah saya buat. Lalu sini keluar nilai minimumnya itu 1 dan nilai maksimumnya itu 35. Kompleksitas waktu min max. Kompleksitas waktu metode ini adalah ON meski memakai strategi divide and conquer, jumlah perbandingan tetap sebanding dengan jumlah elemen n. Secara khusus, metode ini membutuhkan sekitar 3n per 2 dikurang 2 perbandingan, lebih efisien dibanding metode iteratif biasa yang membutuhkan 2n sampai 2 perbandingan. Terus kedua itu ada perpangkatan, yang mana menghitung 3 pangkat 16 dengan divide and conquer phase exponentiation, memecahkan eksponen secara rekursif. Alih-alih mengalihkan 3 sebanyak 16 kali, metode ini hanya membutuhkan 4 perkalian utama sehingga perhitungan menjadi lebih cepat dan efisien. Di sini ada program yang telah saya buat, lalu outputnya yang keluar itu adalah menghitung 3 pangkat 16 hasil 43046721. Kompleksitas waktu perpangkatan. Kompleksitas waktu metode divide and conquer untuk perpangkatan adalah O log n, di mana n adalah eksponennya. Setiap langkah rekursif membagi eksponen menjadi setengah, sehingga jumlah perkalian berkurang secara logaritmik bukan linear. Misalnya, untuk 3 pangkat 16, algoritma hanya membutuhkan 4 langkah pembagian pangkat, yaitu dari 16 ke 8, ke 4, ke 2, ke 1. Jauh lebih efisien dibanding 16 perkalian pada metode iteratif biasa, terutama untuk eksponen yang besar. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, efisien mengurangi kompleksitas waktu dari ON menjadi O log N. Yang kedua, submasalah independen bisa diproses bersamaan. Yang ketiga, akurat untuk memecah masalah hingga unit terkecil. Yang keempat, optimasi chase. Submasalah kecil lebih efisien dalam penggunaan memori chase. Kekurangannya, yang pertama adalah konsumsi memori, yang dimana rekursi dalam bisa membebani stuck dan berisiko overflow. Lalu ada kode kompleks, yaitu logika lebih sulit dibuat dan didebug dibanding iteratif.
overhead rekursi. Untuk masalah kecil, rekursi bisa lebih lambat daripada loop sederhana. Kesimpulannya adalah penerapan divide and conquer dalam C untuk min-max dan perpangkatan menunjukkan bahwa membagi masalah besar menjadi submasalah kecil secara rekursif dapat meningkatkan efisiensi algoritma. Pada min-max, jumlah perbandingan lebih optimal dibanding metode linear. Sedangkan pada perpangkatan, kompleksitas waktu berkurang dari O n menjadi O log n. Pemahaman konsep divide, conquer, combine penting untuk menghasilkan program yang akurat sekaligus efisien. Sekian penjelasan dari saya, Pak. Jika ada salah kata atau kurang kata, saya meminta maaf. Selamat malam, Pak.